kami punya satu pertanyaan. Tadi Bapak Pendeta ada singgung Pak Pariaji. Mungkin saya mau dapat informasi karena kami pernah dapat minyak urapan dari Pak Pariaji. Kami sering kalau tugas begitu, kami ikut ibadahnya di sana. Jadi sekarang bagaimana posisi dari Pak Pariaji? Mohon penjelasan dari Pak Pendeta Atop. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu buat Opa. Ya, ini pertanyaan bagus dan memang menjadi seputaran minyak urapan yang sebenarnya banyak gereja yang menerapkan itu, Opa. Tapi yang paling menonjol di Indonesia bahkan di dunia, Pariaji. Beta sampai Amerika saja, nama Pariaji itu terkenal. Karena beberapa penekanan seperti minyak urapan dan perjamuan kudus itu. Nah, tapi kita spesifik saja Opa, minyak urapan ya Opa ya. Minyak urapan ini, saudara-saudara, kalau kita belajar tentang ayat minyak urapan, sekali lagi beta jawab selalu dengan dasar ayat. Karena kita melayani tanya jawab, berarti memang mesti dasar firman, kan begitu. Ayat tentang minyak urapan itu tercatat secara lengkap dan jelas di dalam Keluaran pasal 30 mulai ayat 22 sampai ayat 33. Ini ayat tentang minyak urapan. Seharusnya minyak urapan itu seperti ini. Perhatikan dibacakan ayat per ayat perlahan-lahan. 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal. Dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun zatuhin. Ya. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Sampai di situ. Opa, jadi untuk bikin minyak urapan, saya itu harus tunggu firman Allah. Opa. Kalau kita lihat proses pembuatan minyak ini ayat tentang minyak urapan, Opa. Itu harus tunggu firman Allah. Campurannya apa-apa, sama kenu bikin batra, ukuran berapa, itu harus tunggu firman. Bukan angka sambarang, baby oil na, bimoli na, foy-foy na, sudah minyak babi juga. Tidak bisa begitu. Ya, jadi yang pertama yang saya tekankan, Opa, minyak urapan itu, detail-detailnya, tunggu firman omong apa, bukan karang-karang sendiri. Mari kita lanjut lagi, 26. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. Ya, sampai di situ Opa. Itu fungsinya untuk urapi kemah pertemuan dan tabut hukum. Dan beberapa perabot atau perkakas lagi. Lanjut. Meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan. Jadi minyak urapan itu fungsi dulu Opa. Dalam ritual ibadah di bait Allah itu untuk mengurapi barang-barang itu. Ya. Kemudian barang-barang itu apa lagi? Mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Terus 29. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Nah itu barang-barang yang pertama Opa ya. Selain barang-barang, kalaupun kepada orang, tidak kepada jemaat Opa. Hanya pelayan, imam-imam, Harun dan anak-anaknya. Jemaat awam tidak bisa. Siapa gosok kepada jemaat awam atau meniru-niru ramuan atau campuran itu harus dihukum mati Opa. Makanya saya bingung, kok Pariaji berani sekali bikin minyak urapan, siapa yang suruh dia? Itu menjadi pertanyaan besar Opa. Lanjut. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ya. 3:1. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. 3:2. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan. Jangan. Pariaji pun dia gosok semua. Di restoran juga.